Perkenalkan, nama saya Claudia Francisca dari kelompok 5 Hukum Humaniter Internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu pelanggaran yang kami dapatkan dari film yang berjudul Beast of No Nation, yaitu penyerangan terhadap warga sipil. Penyerangan warga sipil itu adalah serangan yang melibatkan pembunuhan terhadap individu yang bukan pihak yang berkepentingan dalam konflik. Dalam konteks hukum humaniter internasional, penyerangan terhadap warga sipil itu dilarang dan dianggap sebagai kekerasan. Nah, hukum ini bertujuan untuk melindungi penduduk sipil dari serangan dan bahaya yang mungkin terjadi selama konflik. Ada beberapa poin penting terkait penyerangan warga sipil, meliputi serangan dilarang terhadap orang sipil. Penyerangan hanya boleh diarahkan kepada seluruh anggota angkatan bersenjata yang terlibat konflik, kecuali personel medis dan personel keagamaan. Selanjutnya itu ada rumah sakit, sekolah, dan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yang dimana harus dijaga dan tidak boleh menjadi target penyerangan. Selanjutnya ada korban perang juga dilarang melancarkan serangan militer ke benda cagar budaya seperti monumen, arsitektur, buku, museum, situs arkeologi, karya seni, perpustakaan, dan bangunan lainnya yang mengandung warisan budaya. Yang terakhir itu ada kota dan desa juga dilindungi oleh hukum ini dari penyerangan yang tidak bertujuan. Penyalahatan terhadap penyerangan warga sipil ini dapat mencakup sanksi, kompensasi, reprisal, dan penghukuman pelaku yang tertangkap. Nah, dasar hukumnya terhadap penyerangan warga sipil ini ada orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata dapat perlindungan hukum seperti yang diatur dalam pasal 13 Konvensi Jenewa tahun 1949, yang dimana orang-orang yang dilindungi meliputi kombatan, anggota milisi, dan orang sipil, tetapi perlindungannya belum terlaksana dengan baik karena terjadi kekerasan terhadap mereka. Nah, selanjutnya teman-teman, dalam film Beast of Nation tersebut tidak hanya penyerangan terhadap warga sipil saja yang melanggar hukum humaniter internasional, tetapi pada film ini juga menceritakan bagaimana seorang anak yang bernama Agu dipaksa menjadi pejuang bayaran yang terlibat langsung dalam konflik atau peperangan. Sebenarnya ada banyak sekali aturan ya yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak-anak dan juga hak-hak mereka selama konflik dalam hukum humaniter internasional. Nah, di sini saya akan mencoba menganalisis dari 3 aturan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum humaniter internasional dalam film tersebut. Pertama itu ada Konvensi Jenewa 1949, tepatnya dalam pasal 24 KJ 4 yang secara garis besarnya menyatakan bahwa pihak yang bersengketa harus mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin anak-anak yang usianya di bawah 15 tahun. Nah, sedangkan dalam film ini teman-teman, Agu, seorang anak yang berusia masih di bawah 15 tahun tersebut, bukannya mendapatkan perlindungan tetapi malah dipaksakan menjadi seorang pejuang bayaran. Selanjutnya, atau yang kedua, ada protokol tambahan 1 tahun 1977 dalam pasal 77 yang pada intinya menyatakan bahwa anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan juga harus dilindungi terhadap setiap bentuk perbuatan atau serangan tidak senonoh. Dalam film ini teman-teman, ada scan atau bagian di mana Agu bersama pejuang bayaran anak-anak lainnya diberlakukan tidak senonoh oleh komandannya sendiri. Mereka tidak bisa menolak dengan taruhan nyawa. Tentu hal tersebut sudah sangat jelas melanggar dalam ketentuan atau dalam aturan ini. Ketiga, ada Statuta Roma 1998, tepatnya dalam pasal 8 yang mengatur tentang kejahatan perang, yang pada intinya menyatakan bahwa menggunakan anak-anak di bawah 15 tahun untuk berpartisipasi aktif dalam militer merupakan kejahatan perang, teman-teman. Sudah sangat jelas dalam film ini, Agu, seorang anak dengan keluarga yang terbunuh, dipaksa untuk ikut berperang menjadi pejuang bayaran. Nah, singkatnya, perlindungan terhadap anak-anak sudah diatur dalam hukum humaniter internasional, sehingga diharapkan hak-hak mereka tetap terjamin di dalam berbagai situasi, salah satunya konflik atau perperangan ini. Perkenalkan, nama saya Gina Saniatila. Di sini saya akan melanjutkan tentang film tersebut. Dari film ini menggambarkan tentang
kekejaman perang dan dampaknya pada seorang anak. Dan juga film ini juga menyoroti konsekuensi tragis dari konflik bersenjata internasional, termasuk juga pemerkosaan dan kekerasan terhadap anak-anak. Konvensi Jenewa juga menggolongkan perkosaan yang terjadi pada konflik bersenjata internasional sebagai dalam bentuk daripada kejahatan perang, yaitu war crimes, ataupun pelanggaran berat seperti grave breach. Nah, itu juga meskipun film ini tidak secara langsung diklasifikasikan sebagai oleh Konvensi Jenewa, Beasts of No Nation ini juga memberikan gambaran yang kuat tentang dampak konflik bersenjata internasional, terutama terhadap anak-anak. Juga terlihat seperti adanya termasuk pemerkosaan dan kekerasan terhadap anak-anak, terutama terhadap anak-anak. Dan film ini juga dianggap sebagai karya yang menggugah emosi, emosional, dan sangat memukau meskipun menggambarkan tema yang sulit untuk Beasts of No Nation. Jadi di sini kami menyimpulkan bahwa di dalam film yang berjudul Beasts of No Nation tersebut kami menemukan ada beberapa pelanggaran, yaitu pelanggaran hukum humaniter internasional atau HHI merupakan hal yang serius karena melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma yang melindungi kehidupan dan martabat selama konflik bersenjata. Pelanggaran tersebut mencakup beberapa tindakan seperti pembantaian, penyiksaan, dan sampai ada penyerangan terhadap masyarakat sipil. Penegakan HHI sangat penting untuk menjamin keadilan, mencegah impunitas, dan menghormati hak asasi manusia di tengah situasi konflik. Jadi itu kesimpulan yang dapat kami tarik. Terima kasih.